Nikmat rasanya melihat orang Lombok semangat, bukan hanya di taklim semangat, tapi juga di peringatan maulid. Walaupun sekarang banyak orang yang membid'ahkan maulid, betul nggak Bu? Walaupun banyak sekarang orang tidak senang dengan peringatan maulid, betul nggak? Rugi orang yang membid'ahkan dan juga melarang peringatan maulid. Kenapa rugi? Lapar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beli minyak buat goreng opak. Cakep begitu Ibu. Sekali lagi ya Bu. Beli minyak buat goreng opak. Orangnya banyak, jawab salamnya kurang kompak. Beli minyak ditaruh di dalam rantang. Orangnya banyak, jangan-jangan pada banyak utang. Minyak di rantang harganya 20.000. Yang banyak utang biasanya Ibu. Satu lagi, minyak di rantang belinya di Monas. Jauh. Minyak di rantang belinya di Monas. Yang banyak utang saya doain biar pada lunas. Aminnya ngarep amat Bu. Salam sekali lagi biar barokah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil qawi sultanuh al-wadihi burhanu al-mabsuti fil wujudi karamuhu wa ihsanuh. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadar rasulullah. Sama-sama baca Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-fatihi lima uglika wal khatimi lima sabaqa nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Amma ba'du, qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma, rabbi yassir wa la tu'assir ya karim, amin ya rabbal. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Puja puji syukur marilah kita sampaikan kehadirat Allah dengan iringan kalimat alhamdulillah. Karena barokahnya, karena ridhonya, karena nikmat tak terhingganya, sehingga pada hari ini Allah berkenan menyampaikan kita untuk sama-sama berkumpul bersilaturahim di dalam tempat yang mulia ini. Mudah-mudahan sepulang dari sini kita semua pada mulia, amin. Yang sakit Allah sehatkan, yang sulit Allah mudahkan, yang duitnya bokeh Allah kayakan. Aminnya kenceng amat Bu. Mudah-mudahan bapak-bapak pulang dari sini bisa yang namanya poligami. Amin tuh Bu. Suami siapa tuh amin? Nggak boleh diaminkan. Mudah-mudahan barokah dunia akhirat, amin ya rabbal. Salawat teriring salam selalu tercurah kehadiran baginda kita Nabi besar Muhammad, yang mudah-mudahan kita berharap kita mendapatkan syafaat uzma beliau di yaumil qiyamah kelak, amin ya rabbal. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi
sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sama-sama sallallahu Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala ali. Yang kami hormati pembina majlis daripada Aula Ratibul Haddad cabang Darul Falah, Tuan Guru Ustaz Lalu Muhammad Wildan Arsyad. Kita doakan mudah-mudahan beliau diberikan keberkahan oleh Allah, dimudahkan urusannya oleh Allah, dan juga mudah-mudahan diberikan keistiqomahan oleh Allah. Para habaib yang terhormat, ada Habib dari Marga Al-Gadri, Al-Habsyi, kemudian Al-Haddad, kemudian Al-Kaf. Alhamdulillah bisa membersamai kita. Mudah-mudahan para habaib ini senantiasa menjadi semangat kita untuk berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Para tuan guru yang lainnya, mohon izin, mohon maaf tidak dirangkai. Barangkali yang pernah ketemu saya ingat Tuan Guru Haji Supardan Khalil, kemudian Tuan Guru Haji Maskana, Ki Haji Jauhari Mubarak, yang alhamdulillah beliau sudah menetap di sini, alhamdulillah. Masya Allah, mudah-mudahan saya tidak menyusul. Masya Allah. Beliau dulu bolak-balik Jakarta Lombok, sekarang menetap di sini. Jangan sampai saya juga di sini, Bu. Beliau cocok dengan orang sini, alhamdulillah. Ada juga alhamdulillah tadi disebutkan Laskar Sasak. Kemudian ada Pak pejabat kita, alhamdulillah. Para tuan guru yang lain, mohon izin, mohon maaf, salam silaturahim. Mudah-mudahan senantiasa diberikan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah juga bersama kami ada Tuan Guru Haji Turmuzi, yang alhamdulillah Al-Fakir menginap di tempat beliau. Mudah-mudahan beliau juga diberikan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Ikan sepat, ikan gabus berendam di air tawar, lebih cepat, lebih bagus, karena perut kita udah pada lapar. Ibu, kalau saya panggil ibu jawabnya iya. Ibu, 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 ibu. Udah kayak robot, Bu. Ini hari Masya Allah kita dapat bersilaturahim kembali. Betul nggak, Bu? Nikmat rasanya melihat orang Lombok semangat, bukan hanya di ta'lim semangat, tapi juga di peringatan maulid. Walaupun sekarang banyak orang yang membid'ahkan maulid, betul nggak, Bu? Walaupun banyak sekarang orang tidak senang dengan peringatan maulid, betul nggak? Rugi orang yang membid'ahkan dan juga melarang peringatan maulid. Kenapa rugi? Lapar. Betul nggak? Karena dalam peringatan maulid, Masya Allah, dalam kitab disebutkan, kitab yang dikarang oleh Syekh Nawawi Al-Bantani, kitab yang bernama Madarijus Su'ud, yang Syekh Nawawi Al-Bantani ini beliau adalah ulama besar yang dikuburkan jenazah atau jasad beliau itu di Mekah, tepatnya di pemakaman Muhalla atau kita sebut dengan Ma'la. Ada kurang lebih 115 kitab, diantara banyak sekali guru-guru besar yang berguru dengan beliau. Bahkan beliau terkenal dengan ulama Hijaz. Bahkan Syekh Khalil Bangkalan Madura pun pernah berguru dengan beliau. Di dalam kutipan kitab beliau Madarijus Su'ud disebutkan, man jama'a li maulidin Nabi sallallahu alaihi wasallam ikhwanan wa hayya'a ta'aman wa amila solihan ba'athallahu yaumal qiyamati minas siddiqin
ma'as-siddiqin wasyuhada'i wassolihin wa yakunu fi jannatin na'im. Siapa orang yang mengumpulkan saudara-saudaranya, siapa orang yang mengumpulkan sahabat-sahabat, siapa orang yang mengumpulkan teman-temannya dalam peringatan Maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam, lalu disuguhkan, disiapkan makanan. Disiapkan makanan tidak ini Tuan Guru? Waduh, rugi kalau nggak siapin makanan ini. Soalnya kita nggak makan tadi, masya Allah. Selain disiapkan makanan, juga apa? Wa amila ihsanan. Ada kegiatan yang baik-baik, ada kegiatan yang positif, kegiatan yang baik-baik. Ada tablighul islamiyah, ada pembacaan Al-Quran, ada pembacaan selawat. Maka ba'atsallahu yaumal qiyamah, Allah akan membangkitkan orang-orang ini yang senang dalam peringatan Maulid, yang berkumpul dalam peringatan Maulid, nanti dibangkitkan yaumal qiyamah, di hari kiamat, ma'as-siddiqin, bersama orang-orang yang siddiq, wasyuhada, bersama orang-orang yang mati syahid, wassalihin, bersama orang-orang saleh, wa yakunu fi jannatin na'im, dan Allah jadikan tempatnya di mana? Di surga Jannatun Naim. Amin ya rabbal. Rugi kalau nggak ngadain Maulid, betul nggak Bu? Betul nggak Pak? Orang datang Maulid mas selain pahala kenyang, masya. Kenapa sih kita ngadain Maulid? Kenapa kita hadir dalam Maulid? Karena ini sosok yang mulia. Betul nggak? Sosok manusia yang mulia, bahkan lebih mulia dari manusia yang lain, bahkan menjadi nabi yang paling mulia daripada nabi yang jumlahnya 124.000, bahkan menjadi rasul yang paling mulia daripada rasul 313 yang lainnya. Maka sudah layak dan pantas, bahkan kita wajib hukumnya senang dengan lahirnya kanjeng baginda Rasulullah sallallahu alaihi. Maka disebutkan dalam kitab Fathul Bari karangan Ibnu Hajar Al-Asqalani, disebutkan Abu Lahab pamanda baginda Rasul yang kejam, bahkan saking kejam dan sadis serta bengisnya Ibu, sampai diagendakan atau sampai menjadi historis dalam Al-Quran surah Al-Lahab. Beliau ketika lahirnya kanjeng Nabi Muhammad SAW, beliau senang, girang, bahagia. Saking senang dan bahagianya lahir keponakannya, beliau lalu memerdekakan daripada salah satu budaknya bernama Suwaibah Aslamiyah, yang Suwaibah Aslamiyah ini menjadi ibu susunya baginda Rasulullah SAW. Lalu pamanda baginda Rasul yaitu Abbas bin Abdul Muthalib suatu ketika bermimpi. Lalu mimpinya ketika Abu Lahab sudah wafat, Abbas bin Abdul Muthalib melihat Abu Lahab ini diringankan siksanya tiap hari Senin. Ditanya, kenapa engkau diringankan siksanya tiap hari Senin? Lantaran aku girang, lantaran aku bahagia, lantaran aku senang dengan lahirnya daripada keponakanku yaitu Nabi Muhammad SAW. Yang orang non muslim saja, orang yang kafir, bahkan bukan hanya kafir, bengis, sadis, dirinya bisa mendapatkan keringanan siksa oleh Allah lantaran bahagia, apalagi kita insya bahagia rasanya. Makanya apa sih yang dilakukan ketika peringatan Maulid? Pertama, banyakin selawat. Ibu, selawat yang nggak boleh cuma satu tempat. Di mana? Di kamar. Mau makan salawatan, mau minum salawatan, mau tidur salawatan, semuanya. Ayo ibu bapak bagian selawatan. Bisa? Bisa. Mau makan, ibu kalau bisa ada cengkoknya. Selawatan, jangan datar-datar aja Pak Ibu. Selawatan, apalagi bapak-bapak udah duduk paling belakang nyender kumis baplang. Mau makan, mau minum, mau tidur
semuanya pergi ngaji, pulang ngaji, tidur lagi, semuanya sambil masak, sambil nyuci, sambil neriska, semuanya sambil ngambil duit suami. Nggak boleh. Emang dipikir hal yang haram jadi halal gara-gara selawat. Na'udzubillah min. Bu, nikmat rasanya bu, betul nggak bu? Ya Allah, walaupun banyak orang yang nggak senang dengan selawat, padahal selawat itu wajib loh bu. Lihat surah Al-Ahzab 56, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wasallimu Allahumma salli wa sallim. Ustadz, saya bisa selawat apa? Silakan, seminimal mungkin sallallahu ala Muhammad atau Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, atau ada yang bisa selawat nariyah baca Allahumma salli. Ada tim hadroh? Wah, hadroh udah pulang romannya, nggak dikasih amplop ente. Kalau udah pulang duluan, ayo main hadroh. Lanjut bu, sambil nunggu hadroh. Dan halu wa tanfariju wa tubda wa tundadu wa husnul wa yustasqal gamamu biwajhil karim wa ala alihi wa sahbihi kulli lamhatin wa nafasin bi adadin kulli ma. Suaranya biar keras semuanya. Allahumma salli salatan kamilatan tamam ala sayyidina anhalu bihil qadwatan bihil kurabu wa tuqta wa husnul khawatimi wa yustasqal biwajhil karim wa ala wa sahbihi fi kulli wa nafasin. Yang hafal lanjut selawat tibil qulub. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammadin wa dawaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi. Satu lagi, tipil qulub. Allah ala Sayyidina Muhammadin wa da'waiha wa afiyati abda
sallim wa barik alaih. Nikmat nggak ibu? Masya Allah. Ibu punya suami yang rada kasar dan galak. Pas masuk ke dalam rumah udah marah-marah aja. Ibu selawat aja, ya Rabbi bil Mustafa. Nah dulu biar dia tenang dulu, jangan langsung masuk. Ya Rabbi bil Mustafa, dedek dedek dedek. Ya Rabbi bil Mustafa, dedek dedek dedek. Pegang dadanya. Ya Rabbi bil Mustafa balik maqasidana waghfir lana ya wasi'al. Jangan suka marah-marah, nanti cepat-cepat tua. Orang yang cepat tua bakal matinya cepat. Begitu Bu. Insya Allah suaminya Bu makin marah. Disumpahin mati sama istrinya. Tuh Bu, Masya Allah. Anak lagi kurang sehat, banyakin selawat, usap kepalanya tuh. Jangan dinyanyiin. Nyanyiin dangdut lagi. Boleh kita seneng dangdut, boleh kita seneng musik pop, tapi selawat harus tetap setiap hari. Tuh enak sambil. Dulu kan enak Bu, kalau masih kecil dulu saya inget banget ibu saya cerita. Kalau saya kecil itu disenandungkan. Indung-indung kepala lindung, hujan di sini mendung. Anak pakai mata tuh, Masya. Tuh kadang-kadang tuh suka didoain, doain yang baik-baik Bu. Kalau dulu didoain ya Masya Allah, anak siapa, anak siapa, anak raja, anak raja. Padahal bapaknya tukang ojek. Ini apa-apa didoain, anak raja, betul nggak? Didoain. Dulu Masya Allah, saya dengar Syekh Abdurrahman As-Sudais, imam besar Masjidil Haram. Saat kecil ibunya kesel, namanya anak kecil. Lalu apa kata ibunya Syekh Abdurrahman As-Sudais? Ya Sudais, ibu marah dengan engkau, maka ibu sumpahin engkau nanti kalau udah besar engkau jadi imam Masjidil Haram. Makanya didoain, makanya ibu ngedoain yang betul. Anak yang masih kecil misalkan agak nakal, nah ibu doain engkau nanti udah gede jadi bupati. Tuh. Pas udah gede nggak jadi bupati, ya berarti doanya nggak makbul. Sabar aja, berarti bukan jodohnya, betul nggak Bu? Begitu. Maka doain yang betul-betul, yang baik-baik. Kenapa? Lantaran lisan orang tua adalah mujarab buat anaknya. Insya banyakin baca selawat, Masya. Karena surganya Allah, insya. Dulu Nabi Adam alaihissalam saat beliau diuji oleh Allah makan buah khuldi, lalu Allah turunkan dari yang namanya surga ke muka bumi. Lalu Nabi Adam selama 40 tahun lamanya kurang lebih beliau berdoa dengan kalimat doa yang termaktub di dalam Al-Quran. Rabbana ya Rabbana zalamna wa ilam taghfir watar lanakunanna. Tak kunjung didengar oleh Allah doanya, munajatnya Nabi Adam alaihissalam. Nabi Adam teringat, oh iya, ketika di surga ternyata aku melihat daripada pilar-pilar surga itu tertulis kalimat la ilaha illallah Muhammadur. Orangnya belum ada di depan mata, jasadnya belum ada di depan mata, tapi ternyata Masya Allah, kata Nabi Adam alaihissalam, namanya sudah termaktub di dalam surganya. Maka disebutkan kalimat nama Muhammad bihaqi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, ikfirli ya Rabb, dengan haknya nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka ampuni dosaku. Maka spontan Allah ampuni dosanya Nabi Adam alaihissalam lantaran menyebut kalimat Nabi Muhammad. Nabi Yunus alaihissalam ketika makan di ikan paus, lalu beliau mengucapkan kalimat doa, la ilaha illa subhanaka minaz zalimin. Tak kunjung didengar oleh Allah
maka Nabi Yunus pun ingat nabi-nabi dan rasul sebelumnya, mereka berdoa, mereka bermunajat, lalu mereka menyisipkan daripada kalimat selawat pada Nabi Muhammad. Jasadnya belum ada, tapi namanya, gaungnya, popularitasnya sudah kemana-mana, disebutkan oleh nabi dan rasul sebelum-sebelumnya. Maka spontan Allah pun mengampuni daripada Nabi Yunus alaihissalam lantaran beliau masuk dalam ikan paus, dikeluarkan dengan izin Allah dengan barokah selawat. Masya. Api menjadi dingin ketika peristiwa dibakarnya Nabi Ibrahim alaihissalam oleh Raja Namrud yang kejam. Maka Nabi Ibrahim alaihissalam pun menyebutkan kalimat hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir, disisipkan dengan kalimat selawat ke atas Nabi Muhammad SAW. Spontanitas Allah pun mengampuni ataupun Allah menjadikan dingin api yang membakar Nabi Ibrahim alaihissalam. Masya. Maka selawat jangan pernah lewat dimanapun kita berada. Ingin hidup barokah, banyakin baca. Ingin hidup kaya, banyakin baca. Ingin hidup semakin istiqomah, banyakin baca. Termasuk bapak-bapak ingin kawin lagi, banyakin baca. Selawat Pak, selawat, insya ya. Yang kedua, singkat saja karena sudah zuhur. Ibu-ibu, yang kedua, dengan peringatan Maulid harus kita lakukan bukan hanya banyak baca selawat, tapi adab dan akhlak harus semakin hebat. Betul, orang Islam itu terkenal adabnya, orang Islam itu terkenal akhlaknya. Bahkan di zaman baginda Rasul dan para sahabat, banyak orang-orang kafir berduyun-duyun masuk ke ajaran Islam yang kafah lantaran melihat adab dan akhlak Rasul beserta sahabat yang begitu indah. Hari ini banyak di antara saudara dan sahabat kita yang tidak lagi menunjukkan eksistensi akhlak di hadapan orang banyak. Banyak Islam dijelek-jelekan lantaran kita tidak menunjukkan akhlak adab yang bagus. Bahkan anak-anak muda kita, Bapak Ibu, Masya Allah, semakin jauh dari adab dan akhlak seperti orang dulu. Betul nggak? Orang dulu senang sekali kalau jalan di depan orang yang banyak, atau bahkan jalan di depan orang yang lebih tua, menundukkan badannya untuk menunjukkan rasa hormat kepada orang-orang yang di depannya. Betul? Tapi zaman sekarang, mohon izin, mohon maaf, sudah semakin jauh akhlak dan adab anak-anak kita. Perempuan-perempuan dulu senang sekali izin sama suami kalau kemana-mana, tapi kalau sekarang seorang istri tidak lagi mau izin sama suami. Betul? Ibu ngaku betul? Izin nggak, Bu? Dulu kalau perempuan cium tangan bolak-balik sama suaminya, ta'adub dan tabarukan. Sekarang juga, maka yang belum pulang dari sini ada suaminya, cium tangan bolak-balik. Bisa siap minta berkah karena telapak tangan itu tempatnya barokah. Maka kita minta tabaruk, minta berkah daripada suami ibu. Manggil suami apa, Ibu? Sayang. Yang istri saya sering saya panggil yang kalau di rumah. Kalau lagi sayang panggil sayang, kalau lagi kesel peyang. Istri saya juga sering saya panggil beb, kalau lagi senang panggil baby, baby. Kalau lagi gedek bebek, bebek. Masya Allah. Ini lanjut azan, Tuan Guru, Ustaz. Lanjut azan. Lanjut ya, kita niat dalam hati kita menghormati azan, insya Allah. Jadi akhlak adab harus dibenerin. Betul, Bu? Kita berhenti aja dulu ya, saya nggak enak hati tuh azan. Alhamdulillah, salatullah, salamullah ada yasin habibillah, ala yasin habibillah, salatullah,
Rasulillah, salatullah, salamullah ala yasin habibillah, ala yasin habibillah. Mari kita berselawat kepada Nabi Muhammad agar kita mendapat rahmat baik dunia maupun akhirat, baik dunia maupun akhirat. Salatullah ala Taha, salatullah Yasin hab. Paling enak makan berkat, berkatnya isi ketupat. Kita harus melaksanakan sholat, kalau tidak matinya lompat-lompat, kalau tidak mati lompat-lompat. Sholatullah ala Taha Rasulillah, salatullah ala Yasin. Sekali lagi, paling enak makan berkat, berkatnya isi ketupat. Hidup itu haruslah sholat, kalau tidak mati lompat-lompat, kalau tidak mati lompat-lompat. Salatullah ala Taha Rasulillah, salatullah Salamullah ala Yasin Habibillah, ala yasin habibillah. Allahumma salli wa sallim wa barik. Ajarkan adab dan akhlak karena ini adalah tuntunan dan kewajiban insya. Tunjukkan mulai dari ibu. Ibu pulang dari maulid cium tangan bolak-balik sama suami. Pergi ngaji izin dulu, cium tangan bolak-balik, cium juga kening suami, cium juga pipi kanan dan kiri, cium bibirnya. Akhirnya nggak jadi ngaji karena biasanya dari bibir pengennya kemana-mana. Betul tuh bu, ibu jangan pernah menolak ajakan suami karena ini ternyata adalah salah satu ciri istri durhaka. Suami ibu pakai jilbab, wajib pakai jilbab. Ibu tutup aurat, wajib tutup aurat. Ibu sholat, ibu wajib sholat. Bahkan ibu kalau dipinta sama suami, ibu malam ini ayah pengen ibu. Bu, jangan terlalu vulgar karena banyak anak kecil. Kalau bisa pakai kode. Saya kalau di Jakarta sama istri pertama saya selalu kode. Pertama udah itu pertama. Saya selalu kasih kode. Saya biasanya batuk. Bapak begitu Pak, jangan terlalu vulgar, banyak anak kita nanti di rumah. Ibu kode kalau iya. Kalau sebentar 3 kali. Kalau ibu lagi mas, bapak pakai kasih kode. Ibu lagi baca Yasin malam Jumat, bapak kasih kode. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin wal Qur'anil Hakim. Shadaqallahul azim. Datangi bapak, pahalanya lebih besar insya. Bu, bahkan dalam kajian ulama dikatakan seorang perempuan yang boleh nolak hanya satu dalam keadaan kondisi ujur syar'i sakit. Selebihnya capek dikit tetap nggak boleh nolak. Ibu misalkan lagi capek habis maulid, kemudian sampai di rumah masak, nyuci, ngeriska, terus ibu tulis aja, suami pulang malam kan, tulis di atas kertas, ayah kalau ayah pengen, atau ayang bebek kalau ayang bebek pengen, buka bajunya sendiri aja ya, aku mau tidur.
WK. Tulis pakai kertas atau di WA. Suaminya udah tahu ada tulisan begitu, langsung suami ibu walaupun tidur nggak boleh ibu nolak, sekalipun suami nanti ngebuka sendiri. Nanti contoh, nanti pas pulang insya paling ibu nggak jadi tidur, merem melek nggak boleh no. Bahkan ibu nggak boleh dandan kecuali dengan izin suami. Bahkan ibu bersolek tanpa izin suami haram hukum. Tuh. Pakai parfum kalau tanpa izin suami maka haram ketika nanti dicium oleh laki-laki yang bukan mahram. Yang punya hak mencium bau tubuh parfum ibu hanya suami. Maka kalau ibu ketika tidur sama suami jangan bau, harus harum dengan parfum yang wangi. Itu parfum yang mahal bu, ada suaranya. Kalau parfum murah bagian belakang pantatnya. Oh, jangan sampai mencium bau aroma tidak sedap dari tubuh ibu. Ibu harusnya kalau namanya di luar pakai baju syar'i, tapi kalau di dalam ibu harusnya seperti wanita penghibur. Kenapa? Tanpa pakaian yang menutup sehelai pun. Sambil ibu tantang suami ibu, ayah mari kita berjoget bersama. Wow. Halal hukumnya kalau berdua suami, bahkan berpahala. Tapi kalau di luar haram hukumnya. Tapi depan suami ibu jangan, ibu jadi ustazah, ibu lepaskan keustazahan ibu. Ibu jadi wanita yang pakai hijab syar'i kalau di luar, kalau depan suami lepaskan semuanya. Sambil setel lagu dangdut dia, goyang dompet. Masya Allah. Bu, ibu, sampai segitunya Islam mengajarkan adab kepada istri. Suami pun sama. Jangan sampai istri punya adab akhlak tapi suami tidak menunjukkan akhlak. Betul? Maka ada pepatah bahasa Arab mengatakan al-ummu madrasatul ula wal abu mudiruha. Ibu adalah sekolah yang pertama dan utama, tapi yang namanya ayah menjadi kepala sekolahnya. Maka sekolah bisa maksimal kalau kepala sekolahnya bagus. Sekolah bisa bagus kalau yang namanya kepala sekolahnya istiqomah. Maka mohon izin kepala sekolahnya tunjukkan sesuatu yang hebat dan bagus di hadapan istri. Istri pengen ahli ngaji, maka suami harus rajin ngaji. Setuju? Istri menjadi orang yang istiqomah, suami harus menunjukkan keistiqomahannya. Maka suami harus terbuka. Mohon izin, suami misalkan punya uang, jangan pernah yang namanya tidak jujur dalam uang urusan rumah tangga. Betul? Setuju? Saya punya istri saya di Jakarta, saya sampaikan misalkan saya di rumah sebulan dapat 5 juta, saya nggak pernah ngumpetin dimanapun, karena kalau suami ngumpetin duit dimanapun pasti selalu ketahuan. Lagi yang namanya nyuci, pasti celana suami dirogoh dulu sama istrinya. Ayah, katanya ayah nggak punya uang, ini ada uang 100.000, uang siapa? Itu uang sial. Apa uang sial? Sial ketemu kamu. Maka kalau bisa nih, saya 5 juta nih, saya kasih ke istri tiap bulan tuh 5 juta. Tapi saya pesan ini untuk kebutuhan rumah tangga 1 bulan, ini 5 juta. Tapi saya sambil bisikin, jangan lupa cicilan mobil 3,5 juta, cicilan motor 1 juta, sisanya tuh ya cukupin dah sebulan. Masya, kalau sudah suami dan istrinya berakhlak beradab, yakin nanti lahir generasi yang berakhlak insya. Salah satu mufti Mesir, terakhir saya katakan, salah satu mufti Mesir mengatakan orang-orang orientalis, liberalis, kapitalis sekarang tidak lagi menghancurkan generasi muda, tapi sekarang mereka menghancurkan siapa? Orang orientalis, kapitalis dan liberalis mengatakan yang dihancurkan adalah generasi ibu-ibunya.
Karena ketika yang dihancurkan anak muda, lalu dia punya orang tua, bapak dan ibu yang soleh soleha, ada kemungkinan anak muda yang bermaksiat akan kembali ke jalan Allah. Karena apa? Karena dapat dukungan support orang tua yang soleh soleha. Tapi jangan harap ketika yang dihancurkan adalah generasi wanitanya, ketika yang dihancurkan adalah generasi ibu-ibunya, yang ketika dihancurkan adalah generasi perempuannya, maka jangan harap nanti kita punya generasi yang soleh soleha, karena sekolahnya sudah dihancurkan oleh orang-orang orientalis, kapitalis dan liberalis. Na'udzubillah min. Maka saya senang bahagia kalau ibu-ibu rajin ngaji. Kenapa? Ibu rajin ngaji bukan untuk yang namanya memamerkan ilmunya, tapi untuk mengamalkan dalam rumah tangga. Karena ibu dalam hadis disebutkan sebagai Rabbatul Bait, adalah ibu rumah tangga yang memanage, mengatur dalam urusan rumah tangga. Kalau manajemennya hancur, maka bisa jadi perusahaan bisa hancur. Tapi kalau manajemennya bagus, memiliki manajer yang bagus, ibu-ibu yang soleha, maka yakin perusahaan atau rumah tangga itu jadi sakinah, mawaddah, warahmah. Amin ya rabbal. Demikian barangkali kajian silaturahim yang disampaikan. Mudah-mudahan ini menjadi semangat buat kita sekalian. Terakhir, mari sama-sama semangat kita untuk terus mensupport kegiatan yang baik ini. Termasuk alhamdulillah syukurillah Darul Falah, pimpinan daripada Tuan Guru Ustadz Lalu Muhammad Walwil dan Arsyad sudah membuka cabang. Ya, cabang yang keberapa ini Tuan Guru Ustadz? Kedua. Darul Falah? Ketiga. Tapi sayang punyainya baru satu. Ya, istrinya baru satu maksudnya. Kalau ada 3 cabang Darul Falah, mestinya ada 3 ibu nyai. Satu aja tinggal lakukan. Waduh, netizen marah. Ya, mudah-mudahan Tuan Guru Lalu Muhammad Arsyad Wildan Arsyad mudah-mudahan istiqomah. Amin. Semakin banyak cabang-cabang Darul Falah dimanapun berada. Termasuk dari perwakilan Bapak Bupati tadi sudah menjanjikan, sebenarnya tanpa harus mengeluarkan proposal, Pak, ini harus sudah dibantu. Minimal kasih 200 juta. Amin. Amin ya rabbal. Ini doa Pak, doa. Pak, amin ya rabbal alamin. Siapa tahu, amin ya rabbal alamin. Kan kalau dapat 200 juta minimal saya dapat 50%. Amin. Amin. Mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf kalau ada kekurang khilapan ya. Saya agak sedikit nervous karena di belakang saya ada masyaikh, para habaib dan sebagainya. Mudah-mudahan ini tidak mengurangi rasa hormat saya kepada para habaib. Mohon maaf saya nggak biasa ngebelakangin, tapi saya tadi niat mau di bawah, tapi karena berhubung panitia sudah menyiapkan mimbar ini, kasihan ya kalau tidak digunakan. Maka mudah-mudahan ini tidak mengurangi rasa hormat kami kepada masyaikh dan Tuan Guru serta para habaib. Mudah-mudahan kita tetap istiqomah, berkah, jaga kerukunan umat beragama, jaga kerukunan antar negara, antar bangsa, termasuk saudara-saudara kita baik muslim maupun non muslim, jaga, karena Islam itu terkenal dengan adab dan akhlaknya. Termasuk jangan terpengaruh dengan apapun, kabar hoax, kabar burung, kabar apapun harus kita cek-recek. Termasuk ibu-ibu yang senang menggunakan gadget, karena semakin banyak sekarang ibu-ibu yang baru menggunakan gadget. Apapun yang dapat dari manapun kadang langsung di-share, kadang langsung diposting, akhirnya timbul perpecahan di antara kita. Maka mudah-mudahan kita seperti orang-orang dulu yang terus menjaga kerukunan antar beragama, antar umat beragama. Karena apa? Karena insya Allah dengan kita rukun adalah menjaga adab dan akhlak. Orang Islam, Muslim, Muslimat terkenal dengan adab dan akhlaknya, tutur kata, sikap dan lain sebagainya. Maka kalau kita ini nggak bisa jaga adab, jaga akhlak, malulah kita sebagai orang-orang yang beragama Islam. Mudah-mudahan kita tetap istiqomah menjalankan syariat agama Islam sampai akhir hayat kita. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih sekali lagi, kurang dan lebihnya mohon maaf. Hadanallah wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.